Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu dalam doa. Kami datang dengan kerendahan hati ya Tuhan, menyadari bahwa kami lemah, kami rapuh. Tetapi di dalam-Mu, kami yakin Engkaulah yang memampukan bahkan juga menguatkan kami. Secara khusus kalau saat ini kami mau bersama-sama membaca dan juga merenungkan bagian dari kebenaran firman-Mu, pimpin dan sertai kami di dalam Roh-Mu yang kudus, agar sungguh-sungguh kami meletakkan diri kami di bawah kaki-Mu ya Bapa, berlutut bahkan kami dalam kerendahan hati, bersedia untuk diubahkan, dibentuk seturut dengan rencana dan juga kehendak-Mu. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami memohon pertolongan. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat kekasih Tuhan, Shalom. Mari bersama-sama kita membuka satu bagian dari kebenaran firman Tuhan. Saat ini di dalam Minggu Palmarum, bacaan kita terambil dari dua bagian. Yang pertama, Injil Yohanes pasal 12, ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-19. Kemudian bacaan kedua terambil dari Yakobus pasal 3, ayat yang ke-16. Kita membaca terlebih dahulu dari Yohanes 12, ayat 12 sampai ayat 19. Jikalau Bapak Ibu dan Saudara sudah menemukan, silakan menyimak, saya akan membaca untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan untuk kita. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah, Rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa hal itu ditulis mengenai dia dan telah dilakukan untuk dia. Lalu bersaksilah orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati. Sebab itu orang banyak pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia membuat tanda mukjizat itu. Lalu kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kita sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikut dia. Bacaan kedua dari Yakobus 3 ayat 16, demikian firman Tuhan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Sedemikian jauh pembacaan kita, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara dengan setia di dalam kehidupannya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak Ibu dan Saudara kekasih Tuhan, dalam dunia komponis tentu banyak orang mengenal dua nama, yaitu Antonio Salieri dan juga Wolfgang Amadeus Mozart atau orang biasa mengenal sebagai Mozart. Saudara, mereka ini adalah dua komponis besar dari Austria yang hidup pada sekitar abad 18. Salieri adalah seorang komponis besar yang sangat dihormati di lingkungan kerajaan Austria pada saat itu. Sementara Mozart adalah seorang jenius muda yang memiliki bakat luar biasa, bahkan boleh dikatakan tidak tertandingi sampai hari ini. Saudara, Salieri sangat menginginkan pengakuan sebagai seorang komponis besar pada masa itu. Dan nyatanya kehadiran seorang muda bernama Mozart ini ternyata mengusik hatinya, mengusik keberadaannya, bahkan boleh dikatakan mengancam posisinya.
Oleh karena itu yang terjadi adalah Salieri dia merasa iri karena Mozart bisa menciptakan karya-karya besar yang luar biasa dengan mudah. Seolah-olah itu langsung mendapatkan ilham dari surga. Saudara-saudara, Salieri adalah seorang yang religius. Dia adalah seorang yang aktif di dalam pelayanan gereja. Dia adalah seorang yang boleh dikatakan mengabdi kepada Tuhan seumur hidupnya. Tetapi ketika Mozart hadir, dia merasa marah kepada Tuhan. Dia marah kepada Tuhan karena seolah-olah Tuhan memberikan bakat yang luar biasa kepada Mozart. Dan Mozart bisa menghasilkan karya yang luar biasa di usianya yang muda. Dan kisah ini diangkat dalam sebuah film berjudul Amadeus tahun 1984 yang membuat kisah Salieri dan juga Mozart ini menjadi salah satu kisah iri hati paling terkenal dalam sejarah musik klasik. Saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang iri hati, boleh dikatakan bahwa iri hati adalah sebuah perasaan tidak senang terhadap keberhasilan atau keberuntungan orang lain. Dan ketidaksukaan ini disertai dengan keinginan untuk merampas, bahkan juga menjatuhkan orang lain. Dan uniknya saudara, iri hati ini seringkali hadir dalam kehidupan sehari-hari tetapi tidak kita sadari. Kita tidak mau mengakuinya karena kita merasa bahwa iri hati itu hanya emosi yang kecil. Kita menganggap bahwa iri hati itu hanya emosi yang tidak penting. Sehingga seringkali iri hati itu tidak mendapatkan perhatian secara khusus dalam kehidupan kita. Apalagi yang namanya iri hati itu seringkali orang lain tidak tahu. Yang tahu hanya kita dan Tuhan. Karena itu terselip di dalam hati kita. Dan iri hati itu bekerja secara diam-diam di dalam hati. Kalau selama masa Prapaskah ini saudara, kita merenungkan 7 dosa yang mematikan. Dan iri hati adalah salah satunya. Tetapi iri hati yang kelihatannya hanya emosi kecil, hanya emosi yang tidak penting. Tetapi ternyata saudara, iri hati adalah satu-satunya dosa yang tidak membawa kenikmatan bagi pelakunya. Kalau orang sombong, dia merasa bangga, dia merasa wah, dia merasa hebat, dia merasa di atas dari yang lainnya. Begitu juga dengan dosa-dosa yang lain seperti dosa hawa nafsu. Ketika orang melakukannya mereka akan mendapatkan kenikmatan, kepuasan. Tetapi berbeda, iri hati ini adalah dosa yang tidak membawa kenikmatan bagi pelakunya. Inilah yang mungkin seringkali kita dengar istilah orang yang senang melihat orang menderita, dia menderita ketika melihat orang bahagia atau senang. Inilah tipe orang iri hati. Bapak, Ibu, dan Saudara, walaupun kita melihat, menganggap, merasa bahwa iri hati itu hanya hal kecil karena terselip dan orang lain tidak tahu. Tetapi ternyata Alkitab memperingatkan bahwa iri hati itu bukan hal yang sepele. Karena itu dalam perenungan kita hari ini kita akan melihat saudara bagaimana iri hati itu bekerja dan juga bahayanya. Sekaligus juga bagaimana kita bisa mengalahkannya. Yang pertama kalau kita perhatikan di dalam bacaan kita, di dalam Injil Yohanes. Saudara, bagian ini menceritakan tentang Yesus memasuki Yerusalem. Yang kita kenal dengan peristiwa Minggu Palma atau Minggu Palmarum. Banyak orang menyambut Yesus dengan sorak-sorai. Orang membawa daun palma dan kemudian mereka berseru, Hosana, luar biasa. Kemudian mereka menyerukan Yesus, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Mereka mengungkapkannya dengan penuh sukacita, mereka mengungkapkannya dengan penuh rasa gembira karena menyambut seorang raja atau Mesias. Tetapi ternyata di antara kerumunan orang banyak itu ada terselip juga orang-orang yang disebut sebagai pemimpin orang Yahudi dan juga para imam.
Berbeda dengan orang banyak yang menyambut Yesus dengan gembira, dengan sukacita, penuh kegembiraan saudara. Tetapi di antara mereka ini justru merasa dan juga menimbulkan kegelisahan. Kegelisahan yang dialami oleh para pemimpin agama Yahudi. Ketika Yesus masuk ke Yerusalem dengan dielulukan oleh orang banyak. Para imam kepala dan juga ahli Taurat justru sebaliknya. Mereka menjadi iri. Mereka melihat bagaimana Yesus menerima pujian dan elu-elua yang dilakukan oleh orang banyak. Dan mereka melihat bagaimana pengaruh Yesus makin besar. Saudara, alih-alih bersukacita seperti kebanyakan orang ketika melihat karya Yesus, karya Allah. Para pemimpin dan juga imam besar ini justru mencari cara untuk menjatuhkan Yesus. Karena itu kalau kita melihat saudara, iri hati di dalam bacaan kita dalam Injil Yohanes. Yang pertama muncul karena para imam takut kehilangan posisi mereka. Ketakutan kehilangan posisi dan kehormatan itu juga sering menjadi pemicu iri hati. Kenapa? Karena mereka tidak ingin kehilangan status. Karena orang tidak mau kehilangan pengaruh di tengah-tengah lingkungan atau di tengah-tengah masyarakat. Sehingga apa? Iri hati ini mendorong mereka untuk menolak, bahkan berusaha untuk menyingkirkan Yesus. Iri hati karena takut kehilangan posisi bisa terjadi dalam seluruh aspek kehidupan kita, saudara. Tidak terkecuali. Bahkan tidak ada orang yang resisten terhadap iri hati ini. Kalau saya melihat Pak Yoses nih ya, sebagai seorang yang ahli di dalam musik, gerejawi atau liturgi, kadang saya bertanya dulu waktu pertama kali lihat, iya ya kok dia bisa hebat gitu ya. Suaranya bagus, bisa mimpin. Ya. Saudara, waktu saya kuliah seringkali dibilang, Taryono mah jangan nyanyi katanya. Kenapa? Jangankan nyanyi, ya, nafas saja fales katanya. Ya, itu dulu teman-teman di kampus bilangnya seperti itu. Makanya kalau melihat Pak Yoses saya bilang, kenapa ya kok saya padahal kalau di gereja hari Minggu nyanyi. Ya. Tapi tetap gak bisa. Saudara, tanpa sengaja atau tanpa kita sadari, rasa itu sebenarnya menimbulkan rasa iri. Kalau kita tidak tangani secara serius, itu bisa membuat, gimana caranya supaya Pak Yoses ini nanti kalau perlu karirnya atau studinya gak berhasil nih. Itu yang paling parah terjadi kalau iri hati itu tidak kita tangani. Kenapa? Karena bisa jadi, wah jangan-jangan nanti Pak Yoses nih mengancam posisi saya nih. Ya. Saudara yang kasih Tuhan, demikian juga yang terjadi dan dialami oleh para pemimpin dan juga imam-imam yang ada di Yerusalem pada masa itu. Mereka takut kehilangan posisi mereka. Begitu juga di tempat kerja. Ketika kita melihat rekan kita dipromosikan, saudara. Orang yang iri hati alih-alih mengucap syukur. Kadang hati kemudian diliputi dan kemudian membuat rencana-rencana. Ya. Kemudian ungkapan-ungkapan negatif. Padahal aku lebih rajin. Kok dia yang dipromosikan? Dia kan orang baru. Kemampuannya, pengalamannya gak sehebat aku. Tapi kok bos sudah percaya kepada dia? Saudara, iri hati bukan hanya di tempat kerja. Tetapi juga di dalam lingkungan gereja bisa sangat mungkin. Ketika seseorang dipuji karena pelayanannya. Orang yang iri hati, dia akan merasa tersisih. Dia akan merasa bahwa posisi dia akan tidak baik-baik saja. Kemudian dia bilang ke jemaat yang lain, dia kan cuma cari muka. Sebenarnya dia nggak sehebat itu dan lain sebagainya. Bapak, Ibu dan Saudara kekasih Tuhan, iri hati menjamur dan menjalar ke semua aspek kehidupan kita. Juga anak-anak muda. Apalagi di zaman media sosial pada masa sekarang ini. Kalau temennya punya banyak follower, temannya lebih populer misalnya. Yang tadinya akrab, yang tadinya dekat. Bisa kemudian karena iri hati, dia bersikap sinis. Tidak lagi mendukung
Bahkan kalau bisa mencoba menghalangi sahabatnya supaya terbatas lagi pergaulannya. Supaya semakin banyak, supaya semakin sedikit followernya. Dan lain sebagainya. Sekali lagi saudara, iri hati bisa muncul karena kita takut kehilangan posisi atau popularitas. Kemudian yang berikutnya saudara, kalau kita perhatikan, iri hati karena takut kehilangan posisi ini disebabkan oleh karena identitas yang kita bentuk ini berdasarkan atau dibangun karena kekuasaan dan juga pengaruh. Sehingga ketika kita sudah tidak memiliki pengaruh, seolah-olah kita habis. Kita tidak melihat bahwa apa yang kita miliki, posisi kita, jabatan kita, itu adalah karena karunia Tuhan. Sehingga kita merasa iri terhadap orang lain. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, ketika orang lain bertumbuh dan mulai dipakai Tuhan. Sebagai orang-orang yang mengenal karunia Tuhan dalam hidup kita, maka seharusnya kita ikut bersuka cita. Mengapa? Karena itu tanda bahwa pelayanan hidup kita itu bertumbuh di dalam Tuhan dan berhasil dalam pelayanan dengan rekan kerja kita, dengan rekan pelayanan kita, atau bahkan juga di dalam keluarga kita. Bersama dengan teman atau sahabat kita. Artinya kita berhasil membentuk dan juga membangun persahabatan yang baik karena kita saling menopang dan juga saling mendukung satu dengan yang lain. Tetapi sekali lagi ini yang terjadi saudara. Meskipun mereka para imam, mereka ahli-ahli Taurat, tetapi tetap terselip di dalam hati. Karena itu hamba Tuhan pendeta juga enggak resisten sekali lagi dari yang namanya iri hati. Kemudian yang kedua saudara, di dalam bacaan kita memperlihatkan bahwa iri hati muncul karena mereka merasa disingkirkan dari pusat perhatian. Bukan hanya karena takut posisi mereka hilang. Ada indikasi atau tanda yang kuat bahwa para imam dan pemuka agama merasa tersaingi. Dan bahkan iri terhadap perhatian besar yang ditujukan orang banyak kepada Yesus. Kalau kita perhatikan di dalam ayat 19, mereka saling berkata satu dengan yang lain. Kamu lihat bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Mencoba untuk mengalihkan fokusnya. Lihatlah seluruh dunia datang mengikuti dia. Saudara, kelihatannya ini bukan kata atau kalimat yang penting. Tetapi kalau kita perhatikan bicara tentang iri hati, ini adalah ungkapan frustasi dari para imam. Ini adalah ungkapan kecemburuan di antara mereka. Karena apa? Karena mereka merasa tersaingi oleh karisma dan pengaruh Yesus. Mereka terganggu karena perhatian tidak lagi tertuju kepada mereka sebagai pemimpin agama tetapi kepada Yesus. Di kantor juga bisa mungkin saudara. Kalau seorang karyawan senior yang biasa dipuji atas kinerjanya, tiba-tiba ada rekrutmen karyawan baru, bisa jadi dia tidak akan nyaman. Mengapa? Karena rekan baru justru mendapat perhatian atau penghargaan dari atasan. Karena iri hati saudara, bisa jadi ia mulai mencari-cari kesalahan dan mencoba menjatuhkan dengan gosip. Seperti tadi dalam role play tadi. Itu bukan karangan bebas saudara. Tetapi itu berdasarkan realitas yang ada di sekitar kita. Bukan sekedar omon-omon, tapi itu merupakan satu cerita yang bisa kita dapati di mana saja dalam aspek kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, perasaan tersingkir dan kehilangan perhatian dari orang lain itu bisa sangat menyakitkan. Perasaan tersingkir dan tidak lagi mendapat perhatian bahkan bisa sangat membingungkan dalam diri seseorang. Seperti para imam terganggu karena perhatian beralih kepada Yesus. Begitu juga dengan kita. Kita bisa jatuh ke dalam perangkap iri hati karena merasa tersingkir. Karena merasa perhatian orang tidak lagi kepada kita. Kalau di dalam rumah tangga, anak-anak sudah mulai besar, kadang-kadang Bapak Saudara, suami istri bisa tanpa disadari muncul rasa iri. Iri apa? Kadang-kadang melihat kok anaknya lebih akrab sama mamanya, lebih dekat, lebih dengar sama mamanya. Bisa saja sebagai orang tua, sebagai papa kita merasa, kenapa ya? Ada apa? Muncul kecemburuan, muncul rasa iri. Atau sebaliknya, kok belakangan anakku lebih dekat dengan papanya? Kenapa? Padahal dulu enggak. Jangan-jangan. Saudara, tanpa kita sadari seringkali,
muncul iri hati atau juga kecemburuan dalam hidup dan hati kita untuk hal yang kecil. Padahal yang penting dalam hidup kita bukan seberapa banyak orang memuji kita. Tetapi sebagai orang-orang beriman dan orang-orang percaya, yang penting dalam hidup kita, saudara, adalah tentang apakah hidup kita berkenan kepada Tuhan. Bukan seberapa orang yang memuji kita. Tetapi seberapa besar apa yang kita lakukan itu berdampak baik kepada orang lain. Tetapi sekali lagi ini yang terjadi ketika Yesus masuk ke Yerusalem. Saudara, apakah iri hati itu bahaya? Banyak orang tidak menyadari bahaya iri hati. Karena tadi dianggap hanya emosi kecil, tidak penting. Tetapi ternyata saudara ada bahayanya iri hati. Yakobus dengan jelas dalam bacaan kedua tadi, dia mengatakan iri hati membawa kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Karena itu ada beberapa bahaya iri hati yang dapat kita lihat dan pelajari, saudara. Yang pertama adalah iri hati itu bisa merusak hubungan, relasi. Iri hati membuat seseorang merasa tidak senang dengan keberhasilan orang lain. Dan hal ini bisa merusak persahabatan. Ini bisa merusak hubungan persaudaraan atau keluarga. Bahkan iri hati bisa merusak komunitas gereja. Alkitab dengan jelas, saudara, bahwa bukan hanya pada zaman sekarang, zaman dulu juga sudah ada iri hati. Dalam Kejadian 4 ayat 3 sampai 8, bagaimana Kain iri terhadap Habil sehingga merusak persaudaraan. Kain membunuh Habil. Bagaimana iri hati merusak relasi. Di dalam 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 9. Bagaimana Saul iri terhadap Daud. Karena dilihat Daud lebih dari dirinya. Begitu juga tadi saudara, dua tokoh musik tadi. Salieri dan juga Mozart. Apa yang terjadi? Diceritakan bahwa pada akhirnya mereka berdua tidak pernah memiliki hubungan yang akrab lagi. Bahkan dalam beberapa catatan, Salieri dianggap memfitnah dan kemudian menghalangi karir Mozart di istana. Bagaimana dengan kehidupan kita hari ini, saudara? Mungkin kita memiliki relasi yang tadinya baik, memiliki relasi yang tadinya bagus, sehat, tetapi coba kita evaluasi. Apakah ada hubungan-hubungan yang kemudian rusak di antara kita karena apa? Jangan-jangan dimulai dan berakar karena iri hati. Kecemburuan yang terselip dalam hati dan kehidupan kita. Kemudian yang kedua, saudara, bahayanya adalah iri hati bisa menyebabkan dosa-dosa yang lain. Iri hati seringkali menjadi akar dari dosa yang lain. Saudara, ketika seseorang iri, bisa jadi dia mulai tidak senang terhadap temannya, sahabatnya, atau anggota keluarga yang lainnya. Maka kemudian mulai ada kebencian. Saudara, beberapa tahun yang lalu pada saat saya mengunjungi di salah satu jemaat yang kebenaran sedang ada di Belitung, saya sungguh terheran karena di rumah itu tinggallah 2 opa dan oma dan satu lagi adik dari sang istri. Yang membuat saya kaget adalah ternyata dari sejak muda ketika si kakak ini belum menikah sampai saat itu mereka tidak pernah bertegur sapa. Tinggal satu rumah. Dapurnya sama, hanya beda kamar tidur. Dari sejak muda sampai mereka punya cucu yang menikah ini, karena satu lagi tidak menikah, tidak pernah bertegur sapa. Apa yang menjadi penyebabnya? Karena rasa iri. Sang adik merasa bahwa orang tuanya memperlakukan dia dengan tidak adil. Saudara,
Dari iri hati itu kemudian muncul kebencian. Dan karena kebencian inilah orang bisa menyebarkan fitnah atau gosip. Dan gosip yang tidak terkendali, saudara, bisa menyebabkan pertengkaran. Pertengkaran yang tidak dikendalikan juga bisa membuat seseorang menyimpan dendam. Kalau mungkin beberapa waktu yang lalu Bapak Saudara pernah mendengar atau melihat berita seorang adik membunuh kakaknya. Kenapa? Karena iri. Seolah-olah warisannya tidak adil diberikan oleh orang tuanya. Dia datangi kakaknya, kemudian dia tusuk dan akhirnya meninggal. Saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi bahwa pertengkaran yang tidak terkendali bisa membuat seseorang menyimpan dendam dan bisa membuat seseorang nekat melakukan tindakan kejahatan atau kekerasan. Tadi sekali lagi seperti role play tadi, saudara. Ya. Hanya karena iri, temannya mendapatkan promosi kok kayaknya gampang. Kalau kita kok ada syarat dan ketentuannya berlaku, tadi dibilang seperti itu. Akhirnya tidak rela. Karena rasa iri itulah kemudian gimana caranya saya mesti membuat cara supaya dia batal dan juga gagal. Saudara dikasih Tuhan, sekali lagi itulah realitas. Bahkan mungkin kadang-kadang kita alami, tetapi sayangnya banyak orang tidak menyadari. Hati-hati. Bahaya iri hati itu bisa menyebabkan dosa-dosa yang lainnya. Kemudian yang ketiga, saudara, bahaya iri hati itu karena iri hati bisa menghalangi berkat Tuhan. Orang yang dipenuhi iri hati sulit untuk bersyukur. Karena apa? Ketidakpuasan terus-menerus membuatnya tidak melihat berkat yang Tuhan sudah sediakan. Rasa iri itu menutupi berkat-berkat yang Tuhan sebenarnya sudah persiapkan untuk hidupnya. Ada istilahnya, tetangga yang beli kulkas kok dia yang kepanasan atau kedinginan katanya. Ya. Saudara kita yang jalan-jalan, kenapa kita yang kecapean? Loh, dia yang jalan-jalan kok kita yang kecapean? Teman yang banyak followernya, kenapa kita yang sibuk? Karena iri, saudara. Iri hati ini menunjukkan bahwa seseorang tidak bersyukur atas berkat yang sudah dia miliki. Tetapi sibuk memperhatikan milik orang lain dan kemudian sibuk bagaimana cara mendapatkan yang dimiliki oleh orang lain. Padahal Tuhan sudah sediakan berkat untuk kita. Akibatnya banyak berkat yang Tuhan sudah sediakan berlalu begitu saja. Karena fokus kita karena kepemilikan orang lain. Bukan pada berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Saudara, paling tidak itu 3 hal yang menjadi bahaya. Yang pertama tadi bisa menghancurkan hubungan dalam rumah tangga juga. Dalam persahabatan, tempat kerja, pelayanan. Dan yang kedua, bahayanya bisa menyebabkan dosa-dosa yang lain. Dan yang ketiga, iri hati bisa menyebabkan menghalangi berkat Tuhan. Saudara, bagian yang terakhir, bagaimana mengalahkan iri hati? Firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Baik saudara, bersyukur adalah obat untuk iri hati. Ketika kita sadar bahwa setiap berkat datang dari Tuhan, kita tidak akan sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Tetapi kita akan belajar melihat bagaimana kebaikan Tuhan dinyatakan di hidup kita. Kita akan belajar untuk melihat sekecil apapun yang Tuhan sudah berikan, kita hidup dengan penuh ucapan syukur. Dan ternyata bersyukur ini hal yang paling gampang kita katakan tetapi sulit untuk kita kerjakan. Tetapi sekali lagi, agar kita tidak iri hati, belajarlah untuk mengucap syukur. Kemudian yang kedua, saudara, Roma 12 ayat 15. Di sana dikatakan bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita daripada iri dengan keberhasilan orang lain, daripada iri dengan pencapaian orang lain, daripada iri dengan apa yang dimiliki oleh orang lain, kita diajak untuk bersukacita dan mendukung mereka. Gak gampang Bapak Saudara. Bersukacita dengan apa yang dimiliki aja gak gampang, apalagi bersukacita dengan apa yang dicapai oleh orang lain. Lebih sulit lagi. Tetapi firman Tuhan mengatakan kepada kita dan mengajak kita. Yang ketiga, saudara, Filipi 3 ayat 14. Mari kita belajar untuk fokus pada panggilan yang Tuhan berikan untuk diri kita.
Kita percaya bahwa Tuhan itu punya rencana unik dalam setiap pribadi. Karena itu kita tidak perlu iri dengan perjalanan hidup orang lain. Mengapa? Karena Tuhan memberikan panggilan dan berkat sesuai dengan kapasitas kita. Sama seperti Tuhan memberikan kepercayaan kepada 3 hambanya. Hamba pertama 5, hamba kedua 2 talenta dan hamba yang ketiga 1 talenta. Saudara, semuanya itu diberikan sesuai dengan kapasitas. Tidak perlu kita iri. Bagian kita adalah kita fokus pada apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita fokus pada apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita fokus pada panggilan kita. Apa maksud Tuhan dalam hidup saya? Apakah hidup saya ini bisa menjadi persembahan? Apakah hidup saya ini bisa diperkenan oleh Tuhan melalui apa yang saya kerjakan? Enggak perlu pusing mikirin dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Untuk apa? Supaya kita tidak mudah jatuh dalam rasa iri. Kemudian yang ketiga, yang terakhir saudara, ini yang kelihatannya klise. Ini kan orang Kristen ya. Berdoa. Tapi bukan hanya berdoa saja. Dalam doa minta hati yang baru. Sama seperti yang dimintakan oleh Yeskiel. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita merasa iri, jangan biarkan perasaan itu berakar di dalam hati kita. Tetapi sadari bahwa itu bahaya. Dan kalau kita merasa lemah, datang kepada Tuhan, akui kelemahan kita. Minta kepada Tuhan supaya hati kita diperbaharui. Supaya kita memiliki hati yang baru yang dipenuhi dengan kasih dan juga kerendahan hati. Dari 4 ini saja, aduh berat Pak, gak bisa, susah. Tapi percayalah Bapak Saudara, yang susah itu bukan berarti gak bisa kita kerjakan. Kuncinya apa? Jangan mengandalkan diri sendiri, tapi andalkan anugerah Tuhan, kasih karunia di dalam Kristus. Saudara, iri hati adalah racun halus yang menggerogoti jiwa tanpa kadang kita sadari. Dia membuat kita lupa bersyukur. Dia membuat kita membandingkan diri terus menerus. Dia membuat kita memandang orang lain sebagai pesaing bukan sebagai rekan atau sesama. Dan iri hati ini memisahkan kita dari kasih Allah dan juga kasih kita kepada sesama. Karena itu jangan biarkan iri hati membutakan kita atas kebaikan Tuhan. Yesus, dia tidak pernah iri hati. Meskipun dalam banyak situasi saudara, Yesus menghadapi banyak penolakan. Yesus menghadapi banyak penghinaan. Yesus menghadapi banyak ketidakadilan. Tetapi Yesus menunjukkan kepuasan penuh dengan kehendak Bapa. Dia tidak mencari kemuliaan dirinya sendiri, tetapi bagaimana dia mewujudkan kemuliaan Allah Bapa melalui pelayanannya. Dan saya percaya sikap Yesus ini menjadi teladan bagi kita di dalam mengatasi iri hati. Kiranya Tuhan menolong kita untuk semakin bertumbuh di dalam karakter Kristus. Amin. Mari kita mengambil waktu sejenak. Mari kita belajar dengan jujur menyelidiki hati kita apakah ada terselip rasa iri yang masih menggerogoti diri kita sehingga kita jauh dari damai dan sukacita. Dengarkan setiap seru doa kami ya Tuhan. Bila kiranya dalam kerendahan hati, tetap kami memiliki kerinduan. Dalam kerendahan hati, biarlah kiranya kami terus bersedia diubahkan, bahkan diperbaharui hari demi hari. Demi nama Kristus kami berdoa. Amin.